اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن. Lalai. Apa? Lalai. Jadi hati menjadi buta disebabkan oleh kelalaian. Ini yang membuat seseorang lupa kepada Allah. Lupa pada kewajiban ujungnya. Untuk apa kita dihidupkan? Apa yang kita ikrarkan dengan Allah? Dari zaman belum ada baju badan daging. Itu bisa diingat. Dan ada di Quran. Alastu birabbikum. Ketika mereka masih berada di dunia, juga seharusnya kita mengingatnya. Sebab utama kelalaian adalah kebodohan terhadap kebenaran atau terhadap hakikat undang-undang peraturan Allah. Bukan tidak tahu peraturan Allah, tapi dia malas menyepelekan. Itu tetap tertutup kalbunya. Apa yang menyebabkan seorang itu tetap di dalam kebodohan? Karena kegelapan yang menyeluruh menutupi seorang dari luar dan sepenuhnya menguasai batinnya, kalbunya. Itu sebabnya kita buka. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kesucian, kita sucikan. Walaupun itu hak Allah. Tapi kita boleh merapalkannya. Karena di sana ada aras Allah. Sebagian dari nilai-nilai itu yang mendatangkan kegelapan ialah sifat-sifat angkuh. Sombong, megah, dengki, bakhil, dendam, bohong, mengumpat, fitnah. Semua sifat keji. Itu ketertutupan. Itu yang membuat malas kita kepada peraturan Allah. Lupa seolah-olah dunia harus dikejar. Nggak tahu besok apakah antum masih hidup. Nggak tahu kita. Ya. Itu gunanya kita di sini mengingatkan. Banyak yang tahu. Ya. Sifat-sifat yang keji itulah yang merendahkan ciptaan Rabb yang sangat mulia, manusia. Hingga jatuh kepada tahapan yang serendah-rendahnya. Untuk bisa membebaskan kita dari kejahatan itu, perlu mensucikan, menyinarkan cermin hati kita. Itulah tadi kita amalkan dengan zikir thayyibah, aurat, halaqah, ya. Mendekatkan asma wal sifat, asmaul husna, asma-asma yang tersembunyi, semua ada. Ya. Jadi itu bukan mainan anak-anak. Ya. Penyucian dilakukan dengan mendapatkan pengetahuan. Beramal menurut pengetahuan itu. Dengan usaha dan keberanian. Melawan ego. Melawan ego itu perlu keberanian. Karena itu tabir. Kita tahu. Di sini aja tuh paling berat melawan ego. Terpancing sedikit. Maka itu adalah tutupan yang paling keras sekali. Ya, melawan ego. Menghapuskan yang banyak pada diri. Ya. Guna kita bisa mencapai keesaan. Ajaran-ajaran tauhid. Karenanya Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasal Rohu Sirahu memberikan nasihat di kitabnya Sirul Asrar di bab 11 ini. Inilah intinya. Membuka tabir. Antara itu nasihatnya adalah sebagai berikut. Anda tidak kurangi dari ucapan beliau. Mudah-mudahan Allah meridainya. Wa yastamarun nidalu min azli haddan nidali hatta yuhil qalbu binuril wahdati. Nurut tauhidi wa binurut tauhidi awiyunul qalbin naki. Satat tamakan insya Allah min ruyati jauhari sifatullah min haulika wa fi nafsika indaha faqad safata kunu qadiran
ala tadkuri makan iqamatikal hakiki min haituhu attayita. Artinya, nasihat beliau, perjuangan ini terus diamalkan sampai akhir hayat kita, guna diperjuangkan hingga hati menjadi hidup dengan cahaya keesaan, cahaya ketauhidan. Dengan cahaya keesaan itu, mata hati yang suci, insya Allah antum akan bisa melihat hakikat sifat-sifat Allah di sekelilingnya dan pada diri antum sendiri. Baru setelah itu antum akan bisa mengingat kediaman kamu yang sebenarnya, yang darinya kamu datang kemari. Disambung dengan nasihatnya, aindaha satashhuru bisyauqi wa rahbati fil aldati illa baitikal haqiqi bi awanul rahmani wa sayakunu rauhul kudusu bidzakillika wahidan ma'ahu. Artinya, kemudian kamu akan ada rasa rindu, berkeinginan untuk kembali kepada rumah kediamanmu yang sebenarnya itu dulu. Nah, manusia takut untuk balik ke akhirat. Gak ada kerinduan. Seolah-olah hidup seterusnya di dunia. Gak ada rasa rindu. Dengan pertolongan yang maha mengasihani, roh suci pada diri kamu akan bisa menuntunnya rindu kepada tempat baqa kamu. Disambung lagi dengan nasihatnya. Faida rufi'at khasaisu julmati halla mahalaha nauru wasayyara tilqaiyanil akhasil ladihim ayun ruhiyatun wa ya ta'arafa alla mayara fi daw asma'i sifatilahiyati. Artinya, apabila sifat-sifat kegelapan terangkat, cahaya akan mengambil alih tempatnya. Bukan diminta cahaya, buang sifat jelek, maka cahaya otomatis orang yang memiliki mata rohani akan melihat. Ya. Dia mengenali apa yang dia lihat dengan cahaya nama-nama sifat ilahi, insya Allah. Karenanya, summa qamara an-nur wa tahawal ilan nur. Kemudian dirinya akan dibanjiri oleh cahaya dan bertukar menjadi cahaya. Itulah tubuh Nabi. Tahakar anhada naura layazalu mahjauban wa yuqati nurul jauharul muqadasi walakin sayatil waktu alladhi sayatimu fi rafi hadan aidan wa kullu ma yabahu nurul jawahir muqadasi nafsi. Artinya, ingat, cahaya ini juga masih dijadikan hijab. Masih juga menutup. Karena cahaya suci zat tidak bisa terbuka kecuali di akhirat. Tetapi masanya akan sampai. Waktunya akan ada. Akan terangkat. Yang tinggal hanya cahaya suci zat itu sendiri. Nah, walidhalika fa innasal qalbi lahu ainani wahidatun dayiqatun wal ukra wasyatun wabil ainal dayiqatil yumkinu lil mar'i an yara hakikat sifatullah wa asma'ihi. Karenanya yang namanya hati,
Yang namanya qalbu mempunyai dua mata. Dua mata. Bashira, qalbu mempunyai dua mata. Sama dengan mata lahir. Tapi fungsinya sama. Untuk fokus. Hati juga dua. Yaitu hati yang matanya sempit. Dan satu lagi. Hati yang matanya luas. Tidak terbatas. Kalau antum melihat hati dengan mata sempit, maka kerjasama dengan mata indrawi. Negatif. Maka ada yang disebut berprasangka baik. Itulah mata hati yang luas. Lihatlah dengan positif, bahasa motivasi. Jangan mudah menyalahi. Dengan mata yang sempit, seseorang boleh melihat kenyataan sifat-sifat dan nama-nama Allah juga sempit. Penglihatan ini berterusan sepanjang perkembangan kerohaniannya masih belum naik. Mata yang luas akan melihat hanya kepada apa yang dijadikan kelihatan oleh cahaya keesaan dan sampai kepada yang esa. Jelas sangat luas. Padahal hanya satu yang dilihat. Kita melihat banyak. Kita ikuti yang banyak. Serakah. Kita disuruh hanya melihat yang satu. Masya Allah. Maka terlihat yang banyak. Hanya bila seseorang sampai kepada daerah makom dengan Allah. Di dalam alam penghujung bagi kenyataan jatullah. Yang esa nampak dengan mutlak. Di seluruh yang banyak. Pusing? Enggak ya? Yang esa akan terlihat tampak di seluruh yang banyak. Bagi yang mencapai makom-makom ini, ketika masih di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, antum mesti membersihkan diri dari sifat-sifat keduniaan dan ego dan keegoan. Itu sebabnya al-masyafatu allati taqta'uha fi saudika nahwa hadihil maqabiri ta'madid alamada auzalatika linapsika andrakhabatika wakru nururika suflihi. Artinya jarak kamu mengembara di dalam kenaikan, kamu ke arah makom-makom tersebut itu tergantung kepada sejauh mana kamu mengasingkan diri dari hawa nafsu yang rendah dan ego dari kamu. Apakah kamu bisa mengasingkan itu? Hawa nafsu dan ego. Karenanya pencapaian makomat antum kepada makom yang kamu inginkan bukan seperti barang kebendaan yang sampai ke tempat kebendaan. Ia juga bukan ilmu yang bisa membawa seorang kepada sesuatu yang bisa diketahui dari tidak tahu. Bukan. Juga bukan pertimbangan yang diperoleh apa yang dipikirkan. Bukan. Bukan juga khayalan yang menyatu dengan apa yang dikayalkan. Bukan. Makom yang kamu inginkan ialah kesadaran tentang ketiadaan. Kesimpulan kamu naik. Makomnya. Sadar gak antum tentang ketiadaan antum? Kamu dari segala sesuatu yang ada hanya zat Allah. La ilaha illallah. Yang ada zat Allah. Antum tidak ada. Antum macam. Aku ingin dikenali. Maka aku ciptakan bayangan. Dengan bayangan itu antum bangga. Masya Allah. Pencapaian ini betul luar biasa. Jangan merasa ada kalau di hadapan Allah. Yang ada itu zat Allah. Insya Allah sampai makomat dari kenafian
pencapaian kesadaran tentang antum tidak ada kekosongan. Pencapaian ini adalah perubahan suasana yang terjadi, bukan perubahan pada sesuatu yang nyata. Di sana tidak ada jarak. Di makan kosong, di makam fana tidak ada jarak. Tiada dekat, tiada jauh, tiada kesampaian, tiada ukuran, tiada arah, tiada ruang. Dia Maha Besar. Segala puji untuknya. Dia Maha Pengampun. Dia menjadi nyata dalam apa yang dia sembunyikan pada kamu. Dia menyatakan dirinya sebagaimana dia melabuhkan tirai di antara dia dengan kamu. Itulah pengenalan tentang dirinya. Tersembunyi di dalam ketidakupayaan mengenalinya. Tidak ada di antara kamu yang sampai kepada cahaya. Ketika kamu masih lagi berada di dalam dunia, buatlah, ikhtiarkan muhasabah, buka hisab terhadap diri kamu. Catatan kamu, amalan kamu hanya di bawah cahaya. Kamu boleh melihat apa yang kamu sudah buat dan sedang kamu buat. Buat perkiraan kamu, kamu akan membaca buku catatan kamu di hadapan Rabb kamu pada hari pembalasan. Itulah yang disebut muktamad. Di sana antum tidak ada peluang menolaknya. Jika antum melakukan di sini, ketika kamu masih ada waktu di dunia ini, ada waktu, kamu akan termasuk ke dalam golongan yang diselamatkan kehidupannya di dunia ini maupun wal akhirah. Itulah ilmu nafi. Kesadaran masa antum tidak ada itu yang nggak ada. Itulah memelihara ego bukan mudah. Jika tidak ajab dan siksa ada menjadi bagian di akhirat, hidup ini akan berakhir. Di sana ada ajab di akhirat. Di dalam kubur ada ajab. Ada hari pembalasan. Ada neraka yang menimbang hingga dosa yang paling kecil dan kebaikan yang paling kecil. Kemudian ada jembatan yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Penghujungnya ialah taman. Taman yang begitu indah. Sementara di bawahnya adalah neraka yang penuh dengan kecelakaan, penderitaan. Semuanya akan terbentang apabila kehidupan yang singkat ini berakhir. Dong ingatkan lagi itu. Jangan main-main di kehidupan sekarang. Apa yang antum hadapkan diminta pertanggung jawabannya. Bab 12. Tadi bab 11. Membuka hijab tabir kejelekan dan terhijabnya tabir cahaya. Bab 12 dalam kitab Sirrul Asrar. Judulnya ada Asy'adatu bifadli sadaqati salihat. Artinya kebahagiaan karena amal soleh. Bahagia itu intinya amal soleh. Kayaknya syariat banget ya, pahami. Begini, patut diketahui oleh ikhwan semuanya, bahwa manusia termasuk pada salah satu dari dua golongan. Golongan pertama ialah yang hidup di sini, manusia. Ada dua golongan. Golongan pertama ialah yang berada dalam kedamaian, keimanan, bahagia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun kehidupan antum fakir. Yaitu golongan yang berada dalam kedamaian, keimanan, bahagia, melakukan ketaatan kepada Allah. Golongan kedua, dalam keadaan yang tidak selamat, ragu, risau, penuh keingkaran terhadap peraturan Tuhan. Kedua nilai ketaatan dan keingkaran menjadi satu. Yang ada di dalam diri seorang. Jika kesucian, kebahagiaan, keikhlasan lebih menguasai sifat-sifat mementingkan diri, akan bertukar menjadi suasana kerohanian, dan bagian diri yang ingkar akan dikalahkan oleh bagian diri yang lebih baik. Pasti.
Sebaliknya, jika seseorang mengikuti hawa nafsu yang rendah, kesenangan ego dirinya, sifat-sifat ingkar akan menguasai bagian diri yang satu lagi untuk menjadikan ingkar dan jahat. Dua golongan itu aja bermain. Jadi pola nasihat dalam Sirrul Asrar agak berbeda dengan syariat umum. Jika kedua-dua sifat yang berlawanan itu sama-sama kuat, sama, taat ingkar sebanding. Ada yang kayak gitu? Ada ya, banyak. Jika seseorang mengikuti hawa nafsu yang rendah, kesenangan ego dirinya, sifat-sifat ingkar akan menguasai diri yang satu lagi untuk menjadikan ingkar dan jahat. Jika kedua-dua sifat yang berlawanan itu sama-sama kuat, diharapkan yang baik itu bisa menang. Kan gitu? Iya kan? Ini dijanjikan Allah. Bukan ikhtiar kita. Oh, dengan syafaat Nabi ada betulnya. Allah berfirman di Al-An'am ayat 160 dibaca Ikhwan. Manja. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Dan jika Allah kehendaki ditambahnya lagi ganjaran atas kebaikan, namun orang yang kebajikan dan kejahatannya sama, harus lulus timbangan pada hari pembalasan. Orang yang berhasil mengubah sifat mementingkan diri kepada tidak mementingkan diri, maka timbangan berubah. Hawa nafsu, sifatnya rendah. Cita-cita kerohaniahannya harus begitu. Baginya tiada hisab, tiada catatan akan diberikan kepadanya. Dia akan memasuki surga tanpa melalui huru hara hari kiamat. Gak ketemu kiamat. Ini kata Allah. Al-Qariyah 6 dan 7. Fama amaman syakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya,
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Orang yang kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya akan dihukum menurut kadar kejahatannya. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Jika dia beriman dan akan masuk surga. Kuncinya iman. Taat vs ingkar. Taat dan ingkar. Bermakna jahat dan baik. Kedua-dua ini ada dalam diri seorang manusia. Ada. Yang baik boleh berubah menjadi jahat, silakan. Karena ada di sifat manusia. Yang baik boleh berubah jadi jahat. Dan yang jahat boleh berubah menjadi baik. Betul kan? Nah, karena itu Nabi bersabda, as-sakshu alladhi taqliba alaihi syallahiyatuhu wazidul kalasa wal imana wala faraha wa yasiru syallihan wa man kutura saruhu ala khairihi yusbihi asyan wasyariran fannasul ladina yudrikuna akta'ahum wa yatubuna wa yughairun masyaruhum syayazidunna jawal masyiati yatakhayar illa ta'atin wa ibadatin. Artinya, orang yang kebaikan menguasainya menemui keselamatan, keimanan, kegembiraan, dan menjadi baik. Orang yang kejahatannya lebih menguasai kebaikannya, dia menjadi ingkar dan jahat. Orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat, mengubah haluannya, akan mendapati suasana ingkar, akan bertukar menjadi taat beribadah. Itu gunanya taubat. Sudah menjadi ketentuan bahwa baik dan jahat dalam kehidupan yang diberkati bagi orang-orang yang taat dan kesengsaraan bagi yang ingkar adalah keadaan yang setiap orang dilahirkan dengannya begitu. Kedua-duanya tersembunyi di dalam bakat, keupayaan seseorang. Tersembunyi. Karenanya Nabi bersabda, man hadziya bil salahi fahuwa solihun fi batni umihi wal khati khaitun fi batni umihi. Orang yang bertuah menjadi baik adalah baik ketika di dalam kandungan ibunya. Dan orang berdosa yang jahat adalah pendosa di dalam kandungan ibunya. Begitulah keadaannya. Dan tiada siapapun yang berhak berbicara mengenainya. Karena itu, urusan takdir bukan untuk dibicarakan bagi orang yang ma'rifat. Pendakwa, urusan takdir bukan untuk dibicarakan. Enggak terjangkau. Jika dibiarkan berbicara tanpa terbuka hijab, ia akan membawa kepada bid'ah dan kekufuran. Banyak itu terjadi. Lagi pula, tiada satu pun boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk membuang ikhtiar. Itu kata Allah. Ya udah kayak ginilah. Udahlah tidur aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Semua perbuatan baik pada seseorang tidak boleh antum mengatakan begini. Nggak boleh nih. Antum berbuat baik, tapi antum ngomongnya, jika aku ditakdirkan menjadi baik, maka aku bersusah payah membuat kebaikan, sedangkan aku sudah diberkati. Dosa omongan itu. Atau berkata, jika aku sudah ditakdirkan menjadi jahat, apa gunanya aku berbuat kebaikan? Jelas sekali pendirian demikian termasuk dosa besar. Tidak wajar mengatakannya.
Jika keadaan aku sudah ditakdirkan pada azali, apa untung ruginya yang aku harapkan dengan usaha kehidupan sekarang? Dosa besar tuh. Itulah takdir. Kalau tidak terbuka hijab, dilarang membicarakannya. Contoh yang lain, contoh yang baik. Diberikan kepada kita adalah perbandingan antara Adam dengan makhluk iblis yang dilaknat. Iblis meletakkan kesalahan kepada takdir. Iblis yang menyebabkan dia menjadi durhaka. Sudah takdirnya saya kayak gini. Sudah takdirnya orang tua nggak mampu. Sudah takdirnya saya sakit. Maka saya nggak terkejar lulus. Itu iblis. Nggak boleh. Ikhlas nggak dengan masalah itu? Ayo. Maka dia menjadi kafir dan dibuang jauh daripada ampunan dan kedekatan dengan Tuhan. Percuma antum istighfar. Ya. Adam alaihissalam mengakui kesalahannya, makan buah kolbi. Kemudian istighfar, mohon ampun, diampuni oleh Allah. Banyak orang nggak ngerti dua sifat iblis dan Adam pada kehidupan sekarang, nggak tahu makainya. Ya. Maka diselamatkan. Antum Adam. Menjadi kewajiban bagi orang Islam, khusus yang beriman, untuk tidak coba memahami sebab-sebab yang tersimpan di dalam takdir. Poinnya itu. Orang berbuat demikian akan mudah keliru. Akan tidak mendapatkan apa-apa melainkan ragu. Bahkan dia mungkin kehilangan keyakinan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan main-main di takdir. Jangan salah prediksi di takdir. Bukan letaknya di kepala intelektual takdir itu. Yakini saja. Taklid saja. Orang yang beriman mestilah mempercayai kepada kebijaksanaan Allah yang mutlak. Yang paling penting, Allah itu maha adil. Nggak terjangkau oleh pikiran cerdas. Udah capek kayak gini, sholatnya rajin, rezeki nggak datang. Waduh, kacau nih. Bukan itu. Bukan wilayah kita memikirkan itu. Ada hikmah di balik itu semua. Masa udah kayak gini masih begitu juga? Nggak bisa. Berubah. Itulah sirrul asrar. Maka disebut rahasia. Segala yang manusia lihat terjadi pada dirinya. Di dalam dunia ini mesti ada alasan. Tetapi alasan itu bukan untuk dipahami melalui logika. Tidak. Bukan anti logika. Manusia semua berdasarkan kebijaksanaan Allah. Di dalam kehidupan ini, bila kamu temui pencacian terhadap Tuhan tanpa antum menyadarinya, kemunafikan, keingkaran, penipuan, dan lain yang jahat, jangan biarkan perkara tersebut menggoncangkan iman antum di kehidupan sekarang. Ketahui Allah yang maha tinggi, maha bijaksana, maha adil, mutlak bertanggung jawab kepada semua perkara. Dialah yang dia lakukan. Apa yang kelihatan sebagai tidak baik belum tentu tidak baik. Sebagai kenyataan kekuasaannya yang mutlak. Begitu tingginya ilmu Allah. Penampakan kekuasaan yang demikian mungkin menyebabkan ada orang yang tidak bertahan dan menganggap sebagai tidak baik. Tetapi ada rahasia besar di sebaliknya yang tidak ada satupun makhluk, sepintar apapun makhluk yang tahu. Melainkan hanya Rasulullah SAW. Jangan rasa pintar. Jangan main-main dengan takdir. Karenanya ada kisah orang arif yang berdoa kepada Rabb-nya. Ayuhal kudusu,
kullu syai'in qad ratabtu masyiri huwalaka innal ma'rifata allati atattani iyaha hiyalaka. Wahai yang maha suci, semua telah diatur oleh engkau. Betul. Semua udah diatur sama Allah. Takdirku adalah kepunyaanmu. Betul. Ilmu yang engkau letakkan kepadaku adalah milikmu. Betul. Ketika itu dia mendengar jawaban tanpa suara. Tanpa sepatah kata pun keluar dari dalam dirinya dan mengatakan, ya abdi, kullu ma taquluhu lillah ta'ala wa tauhidi. Innaha laisat malkana lil qadami. Wahai hambaku, segala yang engkau katakan adalah kepunyaan yang Maha Esa. Dan dalam keesaan, ia bukan milik hamba-hambanya. Hamba yang beriman berkata, Rabbi ini jolamtu nafsi adnabtu. Wahai Rabbku, aku telah menjolimi diriku. Aku bersalah, aku berdosa. Menyandarkan sifat takdir di kepala. Siapa yang berdoa seperti itu? Syekh Abdul Qadir Jilani. Selepas pengakuan itu, sekali lagi dia mendengar lagi dalam dirinya ilham. Suara dalam kolbu. Wa indil magfiratul lakum. Lakot mahita aktayaka lakot samihatuka. Dan aku mempunyai keampunan terhadap dirimu. Aku telah menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Aku telah ampuni kamu. Karena kamu menyerahkan semua urusan takdir dengan keikhlasan. Biar mereka yang beriman tahu. Biar mereka yang beriman bersyukur. Dari segala kebaikan yang mereka lakukan. Bukanlah dari mereka, tetapi melalui mereka. Keberhasilan datangnya dari pencipta. Bila mereka bersalah, biar mereka tahu bahwa kesalahan mereka datangnya dari mereka sendiri. Kepunyaan mereka hanya boleh bertaubat. Hanya taubat. Tidak menganalisa. Filsafat, hati-hati. Karenanya Allah berfirman, semuanya di firman Allah. Perhatikan. Quran surat Ali Imran itu antum. Ayat 135, 136. Dibaca Ikhwan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka,
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Jadi adalah baik bagi orang yang beriman mengakui kalau dirinya sendiri puncak semua kesalahan dan dosa. Dosa itu bukan terlihat mentah, zina, tidak sholat, bukan itu. Pasrah kepada takdir, tidak ikhtiar, menyesali takdir juga dosa. Justru itu dosa yang besar. Dan itu ada di Sirrul Asrar. Ada wilayahnya yang tidak boleh dipikirkan tapi diimani. Itulah yang bisa menyelamatkan antum. Itu sebabnya setinggi apapun ilmu, tetap akui bahwa kita tetap berdosa. Kita bukan nabi. Lebih baik, lebih benar kehidupan antum daripada meletakkan kesalahan diri antum kepada yang maha perkasa. Ayo. Pencipta semua perkara. Udah takdir. Nggak bisa. Koreksi hati antum. Nabi bersabda, wa minal ma'lumi anal insana idakan fi batni ummihi fahuwa ima salihun au athimun. Telah diketahui bila seseorang itu berada dalam kandungan ibunya, dia akan menjadi baik atau pendosa. Yang kata Rasulullah maksudnya dalam kandungan ibu itu ada 4, kata Nabi. 4 anasir. Di kandungan ibu itu ada 4 anasir. Yang melahirkan semua kekuatan, yang melahirkan tenaga, dan kebolehan lahiriah. 2 daripada anasir tersebut adalah tanah dan air. Yang bertanggung jawab tanah dan air itu. Ada di tubuh kita itu tanah, unsur anasir tanah dan air bertanggung jawab kepada pertumbuhan. Juga keyakinan. Juga pengetahuan. Anasirnya tanah dan air. Melahirkan kehidupan dan lahir dalam hati sebagai yang kerendahan diri. Itu disebut tawaduk. Tanah air itu sangat tawaduk. 2 anasir lainnya adalah api dan angin. Bertentangan dengan tanah dan air. Ada pada manusia. Membakar, membinasa, membunuh. Tugas itulah mematikan johir. Apa itu? 2 anasir. Api dan angin. Kudrat Allah yang menyatukan anasir-anasir itu kodrat Allah. Yang berlawanan, berbeda menjadi satu. Bayangin, ciptakan 4 anasir itu, ada yang sanggup nggak disatukan? Nggak ada. Bagaimana air dan api bisa bersama pada tubuh? Bagaimana cahaya dan kegelapan bisa terkandung di dalam awan? Allah berfirman. Bukan Anda yang jawab, firman Allah. Sangat tinggi ilmunya. Ar-Ra'd 12-13 dibaca Ikhwan. الذي يريكم البرق خوفا
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung dan buruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Timbul halilintar, timbul kilat. Takut. Ada harapan akan hujan. Masalah. Takdir jelek. Ada harapan untuk kebaikan. Kalau antum ikhlas menerimanya. Betul? Enggak terjangkau oleh akal. Jangan mudah mendikte Allah salah dengan kehidupan susah. Ya, jangan sampai halilintar dikenakan itu karena antum berpikiran sebelah. Enggak cerdas. Enggak cerdas. Itu gunanya keesaan tauhid. Suatu hari wali Allah bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ditanya, "Kaifa ta'rifullah?" Bagaimana mengenali Allah? Yahya bin Mu'ad menjawab, "Min kilali mazizan minal adadi." Melalui gabungan yang bertentangan menjadi satu. Pertentangan termasuk pada dan sebenarnya keperluan bagi memahami sifat-sifat Allah. Jadi memahami sifat Allah perlu pertentangan. Ada lahir, ada batin. Bingung. Kalau terlalu pintar jadi bingung. Betul kan? Dengan menghadapkan diri kepada hakikat Allah, hakikat ilahi, seseorang menjadi cermin yang membalikan kebenaran tadi. Juga sifat yang maha perkasa dibalikan dalam diri manusia. Terkandung seluruh alam maya. Sebab itu dia dipanggil penggabung yang banyak. Allah menciptakan manusia dengan dua tangannya. Tangan kemurahannya dan tangan keperkasaannya. Diciptakan manusia. Keperkasaan dan kekuasaan. Jadi manusia adalah cermin, majar yang menunjukkan kedua-dua belah, yang kasar dan yang tebal, dan yang halus dan yang indah. Cermin. Pada diri manusia kita bisa mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semua nama-nama Allah nyata pada manusia. Berhak manusia yang menyebutkan dengan Asmaul Husna dengan dua yang berlawanan. Tadi sudah kita amalkan. Semua makhluk yang lain hanya sebelah saja. Antum boleh memaknai jadi satu. Tapi dalam kehidupan sebelah saja. Makanya antum gak manusia. Maaf. Ini udah berat ini kajinya. Allah menciptakan iblis dan keturunannya dengan sifat kekerasannya sebelah. Dia menciptakan malaikat dengan sifat kemurahannya sebelah. Nilai kesucian, kebaktian berterusan terkandung dalam kejadian malaikat. Sementara iblis keturunannya diciptakan dengan sifat kekerasan saja. Mempunyai sifat kejahatan. Karena itu iblis menjadi takabur, sombong. Dan bila Allah memerintahkan sujud kepada Adam, dia ingkar. Oleh karena manusia mempunyai kedua-dua alam tadi,
ada hak bebas untuk memilih. Jangan pilih dua-duanya. Kata Nabi, nggak boleh jahat, nggak boleh baik. Baik ada ilmunya, jahat pun ada ilmunya. Bingung. Ciri alam tinggi, ciri alam rendah. Dan Allah telah memilih utusannya, wali-walinya dari kalangan manusia. Mereka tidak bebas dari kesalahan. Walaupun wali, ada sifat keras, ada sifat halus. Nabi dipelihara dari dosa-dosa besar. Tapi ya, kesalahan kecil harus juga berlaku pada Nabi. Harus juga. Wali-wali tidak dijamin dipelihara daripada dosa besar. Nabi dipelihara dosa besar. Tetapi wali-wali hampir juga dipelihara kalau makomatnya betul. Mencapai makam kesempurnaan. Mereka masuk di bawah perlindungan Rabb dari dosa-dosa besar. Syakik Al-Baqi berkata, terdapat 5 tanda kebenaran. Perangi yang lemah lembut dan lembut hati, menangis karena menyesal, mengasihkan diri, dan tidak peduli tentang dunia. Tidak bercita-cita tinggi di dunia, dan memiliki rasa hati, gerak hati, atau intuisi. Berat itu. Tanda-tanda pendosa juga ada 5. Keras hati, mempunyai mata yang tidak pernah menangis, mencintai dunia, mencintai masalah, kesenangannya, bercita-cita tinggi, tidak bermalu, tidak ada rasa, atau gerak hati, tidak ada empati. Nabi Muhammad meletakkan 4 nilai pada orang yang baik. Wa anta mutamam wa tahtawaja amanata wa turudu al-hafija al-awudi qala hakikata la takhubidu la takun wa fi fil muhadati wa ladhi masyari akhirin. Boleh dipercaya dan menjaga apa yang diamanahkan kepada dan mengembalikannya. Menepati janji, bercakap benar, tidak berbohong, tidak kasar dalam berbincang, dan tidak menyakiti hati orang lain. Karena itu Rasulullah juga memberitahu 4 tanda pendosa. Tidak boleh dipercaya, merusak amanah yang diberikan kepadanya, mungkir janji, penipu, suka bertengkar, memaki apabila berbincang, menyakiti hati orang lain. Dan seterusnya, pendosa tidak dapat memaafkan kawan-kawannya. Ini tanda iman, karena kemaafan menjadi tanda utama orang yang beriman. Karenanya Allah memerintahkan Rasulnya, afu wa amaruhum bil ma'rufi wa aradan anis safahai. Berilah maaf, suruhlah mereka manusia berbuat kebaikan, berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh. Perintah maafkanlah bukan hanya tertuju kepada Rasulullah, bukan kepada Nabi saja. Ini mengenai semua yang namanya Muslim. Apapun kesalahan orang, maafkan. Karenanya perkataan maafkanlah bermakna tabiat memaafkan itu memang ada di manusia. Jadi sifat atau pribadi, siapa yang ada sifat pemaaf, menerima satu daripada nama Allah, disebut Ar-Ra'uf, yang memaafkan. Faman afa wa aslaha fa azruhu lallah. Barang siapa maafkan, membereskan, maka ganjarannya adalah tanggunganku, kata Allah. Antum memaafkan orang, semua rezeki tanggunganku. Asyura ayat 40. Jadi ketahuilah, ketaatan kepada Allah bertukar menjadi ingkar, kejahatan, dosa menjadi kebaikan. Tidak berlaku dengan sendiri, tetapi dengan rangsangan pengaruh, tindakan, serta usaha diri sendiri. Karena Nabi bersabda, Kulul atfali yuladuna muslimin. Jallahu abwahu yahudiyanan au nasraniyanan wa majusiyanan. Semua anak dilahirkan muslim. Ibu bapak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi setiap orang ada bakat untuk menjadi baik, ada juga bakat untuk menjadi jahat. Boleh memiliki sifat baik, boleh memiliki sifat buruk dalam masalah yang sama. Boleh? Kok gitu ya? Jadi adalah salah menghukum seseorang atau sesuatu sebagai sepenuhnya baik
atau sebagai sepenuhnya buruk, salah. Tetapi benar jika dikatakan seseorang itu lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya. Atau sebaliknya, ini bukan bermakna manusia masuk surga tanpa amal baik. Bukan begitu. Jadi juga bukan diantara ke neraka tanpa amal buruk. Bukan begitu. Berpikir cara demikian bertentangan dengan prinsip Islam. Allah berjanji surga kepada hambanya yang beriman, beramal soleh, dan dia ancam orang yang berdosa dengan azab neraka. Allah berfirman, Al-Jasyah ayat 15. Man amila salihan fali nafsihi wa man asya'afa alaiha summa ila rabbikum tarza'un. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Barang siapa mengerjakan kejahatan, maka ia akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Rabb-Nya kamu dikembalikan. Karena itu Allah berfirman di ayat 17. Artinya, mukmin pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Di Al-Baqarah ayat 110, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi inna Allaha bima ta'malun basyirun. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Insya Allah kita bahas di bab selanjutnya di hari Jumat bab 15, di Surah Asr di bab 14, yaitu cahaya dan cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal untuk kehidupan kita di kehidupan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.